lagi, ini pelajaran dari Gibran. Selain kebebasan apa? Air mata. Kata Gibran, cinta yang dibasuh oleh air mata akan tetap murni dan indah senantiasa. Jadi mungkin ini ya salah satu tadi alasan mengapa sih banyak sekali kisah-kisah cinta yang dahsyat, yang populer, yang agung itu akhirnya sad ending. Sad ending itu berakhir tidak bahagia. Sebagian besar bahkan berakhir tragis. Saling meninggal, masing-masing mati karena cinta. Nah, katanya Gibran memang cinta itu kalau bertabur air mata biasanya tetap murni dan indah. Mengapa? Ya karena dalam tantangan, dalam ujian, ketika ada banyak masalah, cinta itu akan menguatkan para pecinta. Situasi-situasi sulit ini akan semakin menguatkan cinta. Situasi sulit itu sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan cinta, tapi mungkin teman-teman mengalami hidup susah dengan siapa, dalam hal apa, itu biasanya kenangannya jauh lebih indah, lebih murni. Mungkin tidak harus dengan lawan jenis, dengan teman misalnya. Pernah sama-sama mengalami kesulitan berdua dengan temanku yang ini, itu kan pengalamannya lebih berkesan, jadi lebih terkenang. Saya bilang tadi, kenangan itu sifatnya indah. Boleh teman-teman merenung, mungkin pengalaman zaman sekolah, pengalaman zaman, kalau yang selesai kuliah, zaman kuliah dulu, zaman itu biasanya yang lebih terkenang, yang lebih tersisa dalam diri kita itu pengalaman-pengalaman sulit. Mungkin pengalaman dimarahi guru, dihukum BP, atau ini kan pengalaman waktu ngalami itu nangis-nangis, tapi sekarang pengalaman itu membuat kita tersenyum. Dia jadi pengalaman yang indah. Itu kan pengalaman biasa sehari-hari, apalagi pengalaman cinta yang kalau dia bertabur air mata, banyak sekali kesulitan. Melenyapkan itu akan sangat sulit karena dia sangat murni dan indah sifatnya. Ini yang mengalami patah hati, yang mengalami mungkin pernah putus, itu bisa memahami kalimatnya Gibran ini. Cinta yang dibasuh air mata akan tetap murni dan indah senantiasa. Oke, semoga tidak ada tanya pada saya ya Pak Faiz bisa menjelaskan gitu. Jangan-jangan pernah ngalami juga. Oke, ya ini jawabnya susah. Biarlah kenangan yang indah tetap saya miliki sendiri. Teman-teman juga silahkan dinikmati, dimiliki sendiri kenangan indahnya masing-masing. Ya kalau pinter kayak Gibran, nulislah buku, nulislah risalah, nulislah novel tentang indahnya cintamu. Jadi saya itu 2 kali punya 2 naskah buku yang berhubungan dengan cinta. Yang pertama saya sebut tadi ya, dari skripsinya Khalil Gibran tentang filsafat cinta. Yang kedua judulnya Risalah Patah Hati. Tuh, teman-teman mungkin beberapa sudah pegang buku itu buku lama. Terbit sekitar, saya lupa 2005 atau berapa, saya lupa itu. Nah itu jawabannya, silahkan disimpulkan sendiri. Oke, kita lanjutkan, malah melenceng ke situ. Terus, jadi selain cinta dan air mata, nanti ada teori yang lain dari Gibran yang menurut saya penting untuk kita angkat dalam memahami cinta, yaitu pertemuan 2 jiwa. Jadi cinta ini kan melibatkan 2 jiwa. Kalau bahasanya Plato itu soulmate, pecahan dari jiwa kita yang kita temukan di dunia ini dan kita sangat menginginkan bersatu kembali. Kalimatnya Gibran seperti ini.
Jiwa yang duka menemukan ketentraman manakala bersatu dengan sesamanya. Jiwa-jiwa itu bersatu dalam kebersamaan rasa, seperti seorang asing yang bergirang hati manakala ia bertemu orang asing lainnya di negeri asing. Segala hati yang disatukan lewat duka cita takkan terpisahkan oleh kemenangan rasa bahagia. Cinta yang dibasuh oleh air mata akan tetap murni dan indah senantiasa. Nah, ini potongan dari yang saya sebut sebelumnya tadi. Jadi, karena cinta itu pertemuan dua jiwa, maka biasanya jiwa-jiwa bisa bertemu dan bersatu kalau dia ada di frekuensi yang sama. Kalau dia saling cocok, kalau dia saling nyambung, bersatu dalam kebersamaan rasa. Katanya Gibran, seperti orang asing yang girang manakala bertemu orang asing lainnya di negeri asing. Kayak kita lagi jalan-jalan misalnya ke luar negeri, di sana ketemu orang Indonesia, sama-sama Indonesianya, itu kan seneng. Kita ada di frekuensi yang sama, sama-sama orang asing. Atau teman-teman jalan-jalan kemana lah, ke Bali, apa pas main ke Jogja, ketemu orang satu kampung sendiri, kebetulan tetangga, itu kan gembiranya luar biasa. Mengapa gembira? Kita menemukan kesamaan, sama-sama orang asing. Cinta juga begitu. Jiwa itu bisa bertemu kalau menemukan frekuensi yang sama. Kita lebih bahagia ketemu orang di frekuensi yang sama, orang yang kita cintai, dibandingkan mungkin orang lain yang kualitasnya jauh lebih tinggi. Tapi kita merasa enggak, itu bukan aku, itu enggak levelku. Itu misalnya teman-teman nonton artis-artis, apa nonton drama Korea, apa nonton itu kan yang main luar biasa, tapi kan kita enggak jatuh cinta pada mereka. Ya kita senang sama drakornya, tapi cinta kita tetap pada orang-orang yang satu level, satu frekuensi, satu gelombang dengan kita. Jadi rumus ini harus kita ingat-ingat. Jadi cinta itu ya tidak jauh-jauh dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang tidak pernah ketemu sama sekali ya susah. Jadi dia butuh kenyamanan dalam kebersamaan rasa, itu pun yang punya kebersamaan rasa. Misalnya kita ini orang bukan siapa-siapa, sementara dia orang yang jauh levelnya lebih tinggi, meskipun dekat dengan kita, biasanya ya susah nyambung. Yang nyambung itu ketika dua jiwa punya frekuensi yang sama, ketemu kesamaan-kesamaannya. Makanya dalam Islam itu kan kalau menikah itu antara lain disarankan mencari yang sekufu. Sekufu itu kalau saya mendefinisikan tidak selalu harus urusan sama-sama kaya atau level sosial, status sosialnya sama, tidak harus selalu begitu, tapi ada kesamaan pertemuan dua jiwa. Jadi dua jiwa ini frekuensinya sama, maka dia mudah bersambung. Seperti Gibran ini orangnya murung, tidak ceria karena dalam hidupnya banyak masalah, ketemu Selma ini ya hidupnya lebih murung lagi seperti tadi ceritanya, karena dia dipaksa menikah. Yang satu sedang sedih, yang satu sama-sama sedihnya. Nah, ketemulah di frekuensi yang sama, makanya terus nyambungnya mudah karena jiwanya sama-sama hidup dalam kemurungan, dalam kesedihan. Jadi ini diantara teori dari Gibran adalah jiwa yang duka menemukan ketentraman manakala bersatu dengan sesamanya. Baik, kita lihat lagi. Ya, kalau ini teori yang lain, teori tentang rasa. Bagaimana cinta itu tumbuh. Jadi ada cinta, ada rasa. Saya ambil potongan dari novel itu. Jadi di novel itu ada kalimat,
Sekarang aku tahu bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi daripada langit dan lebih dalam daripada lautan, lebih asing daripada kehidupan dan kematian sekaligus. Aku tahu sekarang apa yang sebelumnya aku tak tahu. Ini kalimat yang mengekspresikan bahwa sebelum aku mengalami langsung, aku itu tidak ngerti apa itu cinta. Tapi sekarang aku mengerti apa itu cinta karena aku mengalaminya langsung ketika aku jatuh cinta padamu. Rasanya seperti lebih tinggi daripada langit dan lebih dalam daripada lautan, lebih asing daripada kehidupan dan kematian sekaligus. Nah, ini diksi-diksinya saya bilang tadi, ini kalimat-kalimat yang sifatnya puitis untuk menunjukkan bahwa tidak mudah menjelaskan rasa yang namanya cinta itu. Kemarin engkau seperti saudara bagiku yang menemani hidupku dan bersama-sama hidup di bawah asuhan ayahku. Sekarang aku merasakan kehadiran sesuatu yang lebih asing dan lebih manis daripada rasa persaudaraan. Satu percampuran rasa cinta dan ketakutan yang tak kukenal, yang memenuhi hatiku dengan duka cita dan kebahagiaan. Jadi Gibran ini kan, kalau dalam novel itu diceritakan dia ini anaknya temannya ayahnya Selma. Jadi ayahnya Selma punya teman dan Gibran ini anak temannya itu. Makanya kata Selma, kemarin engkau seperti saudara. Mungkin sama ayahnya sering diajak main ke situ. Yo, rasanya kayak saudara, yo main saja, bareng-bareng saja, ndak ada rasa apa-apa. Mungkin ya seperti teman biasa saja, teman bermain. Tapi sekarang ada rasa sesuatu yang lebih asing, tapi lebih manis daripada persaudaraan. Ini saya bilang ini tidak bisa dijelaskan, pokoknya sampean rasakan sendiri. Kalau teman-teman yang mungkin mahasiswa awalnya, mungkin dulu semester 1 rasanya juga biasa saja kayak teman seperti yang lain, tapi ketika rasa itu muncul, dia kalau kemarin rasanya seperti yang lain, sekarang dia sama sekali tidak seperti yang lain. Jadi dia rasanya istimewa. Ada rasa yang asing dan lebih manis daripada saudara, daripada teman. Ada rasa duka cita tapi sekaligus kebahagiaan. Duka cita itu takut kalau nanti engkau pergi, engkau hilang, engkau tidak bersamaku, tapi juga kebahagiaan karena cinta itu kehadirannya memang membahagiakan. Jadi inilah dimensi rasa dalam cinta. Hanya yang mengalami yang tahu. Ini teori yang di semua pembahasan tentang cinta selalu disampaikan bahwa tepatnya penjelasan tentang cinta itu melalui dimensi rasa, tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Baik, jadi dari sisi cinta kita belajar tentang rasa, kita belajar tentang pertemuan dua jiwa, kita belajar tentang air mata, kebebasan, daya hidup, serta cinta pertama. Sekarang kita masuk ke babak selanjutnya tentang penderitaan dalam cinta. Seperti saya bilang tadi, ini cerita yang lebih menonjol aspek patah hatinya. Bagaimana ketika dua orang saling mencintai, tapi tidak bisa nyambung karena budaya, tradisi, adat. Semua aktornya ini merasa tidak ada satupun yang bahagia karena kungkungan budaya atau tradisi tadi.